Halo teman-teman info fotografi, jumpa lagi dengan saya Encecin dan kali ini saya ditemani oleh Mas Erwin Mulyadi ya. Halo. Kembali lagi setelah absen kurang lebih hampir 2 bulan ya, lebih ya. Jadi istilahnya sekarang akan memberikan konten ya, memberikan masukan lagi kepada teman-teman yang sedang mencari kamera. Terutama di kali ini kita akan bahas tentang kamera yang terjangkau karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Saya setiap hari terima komentar atau email atau komen di blog yang menanyakan ada nggak kamera baru yang bagus tapi di bawah 10 juta. Nah itu banyak sekali. Dan karena info fotografi juga tidak bias terhadap satu merek kamera, kita mencoba untuk mencarikan di setiap merek itu jagoannya apa nih di bawah 10 juta. Jadi itu yang kita akan lakukan di video kali ini. Nah, kira-kira kita mulai dari salah satu merek yang terkenal dulu ya, yaitu Canon. Nah, Oke, boleh. Kira-kira ada ide nggak? Sebenarnya udah ada bocoran kan di sini. Iya, tapi kan nggak semua. Kita cuma ada 3, tapi Iya sih. kecuali kita akan bahas lebih ya. Ya, Ya, udah langsung tahu ya. EOS M50. Tapi ada sejarahnya nih, maksudnya kita kalau lihat di video-video yang sebelumnya M50 udah banyak dibahas dan juga selalu meraih view dan komen yang banyak. Betul. Dan itu banyak banget yang bilang kalau memang EOS M50 adalah kamera yang susah untuk dilawan karena dari harga, fitur dan lain-lain. Tapi memang dari pengalaman saya nyoba juga Canon mirrorless itu kan sebenarnya kalau yang ekonomis ya pasti EOS M. EOS M itu ada M100, M6 gitu. Bahkan ada M200. Tapi masing-masing itu punya plus minusnya yang agak kita mencari yang paling recommended yang mana nih. ya, Nah, paling lengkap fiturnya salah satunya. malah misalnya. akhirnya saya lihat ya M50 ini tetap masih susah digantikan oleh yang lain. Salah satunya karena desain layarnya ya. Jadi memang kalau anak muda sekarang yang mencari kamera kan banyak buat bikin video juga. Nah, desain layar yang lipat seperti ini yang ke samping ini memang paling pas ya kalau buat vlogging atau buat bikin video-video yang angle-nya sulit kayak gitu sih. Nah, yang M100 atau M6 itu kan nggak bisa kayak gini. Iya. Dan untuk keperluan untuk video yang di M100-200 itu dia belum lengkap, misalnya nggak ada mic jack, terus nggak ada hot shoe. Jadi itu untuk street fotografi sih enak sih, traveling yang nggak perlu itu. Tapi kalau untuk nanti ke depannya mau vlogging ya ini salah satu yang sampai sekarang masih populer sekali. Ya, dan kalau tujuannya untuk foto ya juga ini memang masih punya satu kekuatan yang asik, yaitu ada jendela bidik. Jendela bidik ya. Dan kadang-kadang ya. untuk foto di kondisi yang terang banget ini sangat lebih nyaman daripada lihat LCD. Juga untuk video juga. Nah, good news-nya memang karena ini bukan produk yang dibuat dalam waktu yang baru ya. Jadi harganya udah semakin turun. Betul. Karena infonya sih akan ada penggantinya lah, misal yang kedua. Tapi belum jelas nih, mungkin karena kondisi pandemi dan lain-lain. Intinya selama ini masih ya laris manis, ya mungkin Canon udah jual aja terus gitu kali ya. Iya, belum ada waktunya. Tapi kalau ada pun waktunya pasti harganya waktu awal-awal pasti harganya di atas 10, ya kan, pasti mahal. Apalagi ya, dolarnya juga sekarang udah naik lagi nih US-nya ya. Iya. Situ. Oke, yang Canon. Nah, sekarang merek yang lain yang terkenal juga kan Sony ya. Sony. Jadi Sony itu salah satu yang cukup naik daun dalam 4 tahun terakhir karena dia fokusnya ke mirrorless saja. Jadi dia bisa bikin mirrorless dalam jumlah yang banyak. Tapi kita sudah melihat juga yang di bawah 10 juta itu amazingly ya, surprisingly itu nggak terlalu banyak pilihan ya. Iya. Ya, untuk yang Sony yang di bawah 10 juta. Seperti yang kita taruh di sini, misalnya ini A6400 ini di atas 10 juta, meskipun sudah mulai turun harganya. Jadi udah mulai good deal dari 14 juta, sempat kalau ada promo bisa
turun ya, ada turun sedikit, tapi itu masih di atas 10 juta tentunya. Sony punya sih yang ya yang di bisa bawah. dibilang kamera yang sangat populer sepanjang masa kali ya, A6000 kan. A6000 Ya, tapi ya harus kita akuin semakin kesini kan A6000 itu memang sudah terasa lumayan lama kejadulannya tertinggal. mulai kerasa. Kejadulannya udah mulai. Iya, jadi harusnya kalau saya bilang sih A6100 itu yang modern tapi di segmen bawah ya, itu jadi pengganti langsungnya A6000 aja gitu di harga di yang price yang iya, sama. gitu. Sayangnya kita cek belum. A6100 mungkin dianggap masih agak baru ya, baru diumumkan tahun lalu. Jadi harganya masih sekitar 11 juta untuk harga resmi yang baru, kurang lebih 11-12 juta. Jadi masih di atas 10 juta lah untuk saat kita rekam video ini. Iya. Jadi itu yang mungkin kalau teman-teman memang mungkin bersabar nungguin, suatu saat A6100 mungkin akan bisa turun ke harga kan. Tapi kita mendapati cukup unik ya, di mana di bawah 10 juta yang rame di pasar Indonesia, Sony tidak ada punya gap yang lumayan besar antara A6000 yang sekitar 7-8 juta sampai 10 juta dia nggak ada, di tengah-tengahnya tidak ada. Ya, ada sebetulnya yang bisa dicoba tapi sudah discontinue kelihatannya, yaitu 6300 ya. Iya. Dan itu kita tidak recommended karena memang nanti jangan-jangan kalau kita rekomendasikan malah nyari ke toko nggak ada yang jual kan. Disangka kita ini ya. Ya, di toko-toko besar salah. memang sudah tidak menjual, tidak ada lagi. Tinggal yang mungkin yang sisa-sisa stok yang lama di toko-toko kecil, kalau teman-teman dapat good deal mungkin bisa dapat yang di bawah 10 juta kalau misalnya minatnya ke Sony. Tapi yang memang the best deal semuanya yang good value-nya memang di A6400, di mana teman-teman harus keluarin ekstra seperti itu. Iya, jadi sebenarnya list yang kita coba bahas hari ini temanya yang di bawah 10 kan. Di bawah 10, Ya, jadi udah ini memang- disqualified sayangnya. Ya, jadi tapi recommended kalau memang dananya ada. Betul. Ini value banget gitu ya. betul. Oke. Ketiga apa nih? Kita ngomongin Lumix ya, Panasonic ya, dari Oke. Panasonic. Jadi Lumix ini memang seperti merek-merek yang lain, waktu awal-awal kameranya kan cukup tinggi, tapi seiring waktu kan makin berturun harganya, termasuk yang mid range ini sebenarnya yang G85, karena ada G95 yang baru yang menempati posisi harga yang dia sebelumnya. Sekarang ini udah di bawah 10 juta untuk body only, tambah kit lens kurang lebih 10 juta lebih dikit. Kadang-kadang kalau kita nawar mungkin kita bisa dapat 10 juta pas di toko. Jadi menjadikan G85 ini menjadi yang paling good deal kalau misalnya teman-teman cari Lumix ya yang ini. Di harga yang sama sebetulnya ada Lumix yang lebih baru yang 20 megapiksel dengan harga yang kurang lebih sama. Cuman yaitu GX9. GX9. Ya, dan kebetulan saya juga pakai. Tapi Sih. memang untuk Ya. rekomendasi di sini saya tetap rekomendasikan untuk yang halayak yang lebih general ya. Yang umum. Itu adalah yang kamera yang juga lebih umum gitu ya, yaitu G85 ini. Karena walaupun dia memang sedikit lebih lama, tapi yang satu yang saya suka dia adalah sudah weather seal, memperbaiki G7 yang sebelumnya, yang mana kalau kita ingat G7 juga populer sekali ya, sama kayak Sony A6000 lah. Ya. Keduanya ya tentu sudah diberikan stabilizer di sensornya, itu penting sekali sih. Tapi ya kalau dilihat, jadi apa headline dia? Ya headline-nya adalah mungkin kamera yang paling murah yang sudah 4K, stabilizer dan weather seal gitu ya. Iya. Jadi kemudian untuk video dia mendukung mic jack juga, meskipun headphone jack belum ada, hanya ada di GL95 dan bisa rekam 4K. Tapi weather seal itu kadang-kadang mungkin teman-teman berpikir, oh saya kan nggak ke tempat yang ekstrim, tapi misalnya kita foto ke Bromo aja misalnya atau ke pantai aja, itu debu-debu halus itu bisa gampang masuk. Kalau misalnya kita stay dalam keadaan lama atau kena angin lama, itu bisa merusak kamera juga. Jadi artinya harus hati-hati. Kalau kita pakai G85 kan, kalau hujan-hujan atau debu kita
sama sekali nggak usah khawatir. Jadi Nah itu salah satu yang bikin dia merasa good deal, karena weather shield itu kita tahu tuh zaman dulu aja biasanya di atas 10 juta. iya, karena kan rumit sekali tuh bikin di antara setiap tombol tuh mesti ada karetnya gitu kan, nggak boleh shield. ada celah. Betul, jadi quality control meningkat. Oke, dari Panasonic kita ada satu saran lagi untuk merek yang kita jarang bahas karena kita jarang dapat pinjaman. Susah sekali meminjam merek ini, yaitu Olympus. Jadi saya kemarin pantau-pantau, kita ngobrol-ngobrol kemarin, ternyata ada ya Olympus yang di bawah 10 juta, yang dulunya harganya agak tinggi, terus kemudian sekarang udah turun. Itu ada ya. Ada. Ya, modelnya yaitu Olympus OMD EM10 EM10 Mark II. ya, EM10 Mark II. Itu kameranya tidak ada di sini karena kita nggak dapat pinjamannya, tapi menarik sekali. Saya pernah coba, saya pernah pegang gitu. Kameranya bentuknya kecil. Pernah review kok waktu itu dapat Pernah ya? dari Olympus. Oh, pernah dulu tapi ya? Udah berapa? Iya, saya coba di Ancol waktu itu. Wih, ternyata ingat ya. Jadi itu kameranya kecil, tapi fisiknya itu bukan sembarangan, bukan plastik ya. Dia tuh bodinya tuh kayak lebih padat gitu loh kayak. Ya, emang OMD series itu kan didesain lebih menengah, segmennya kan lebih menengah atau semi pro ya. Semi pro mid range. Dengan kontrol yang gede-gede gitu, mantap, ergonomisnya enak sih. Dan ya sensor shift-nya juga ada. Ada sensor shift. Tapi kalau mau yang weather seal harus EM5. Nah, M10 itu kayak kamera untuk di kota atau untuk di dalam indoor aja lah, yang nggak takut hujan gitu. Saya lihat di video waktu kita rekam video kemarin, dia ada promo 3 juta off salah satu tipe. Jadi dari yang tadinya 11 juta, 12 juta jadi di bawah 10 juta, jadi sekitar 7-8 juta. Itu menurut saya sangat menarik sekali. Kalau teman-teman kebetulan suka dengan desain dan Olympus dan pengen body yang kecil, bahkan lebih kecil dari yang ada di sini, dan kokoh gitu. Ada premium feel yang kita bisa rasakan di Olympus itu. Betul. Ya, itu salah satu yang kita rekomend. Lalu apa lagi? Merek apa lagi yang kita belum bahas? Nikon. Nah, Nikon kan perlu dibahas juga nih. Karena selain Canon kan kita tahu zaman DSLR, Nikon dan Canon itu benar-benar ini. Nikon gimana? Posisi di bawah 10 jutanya. Kalau 10 juta ke bawah ya DSLR ya. Ya, mirrorless belum ada. Mirrorless karena dia kan fokusnya kan baru belakangan aja main Nikon Z itu, dan baru terakhir dia bikin Z yang APS-C, dan APS-C-nya pun kan yang levelnya mungkin setara lah dengan ini ya, di atas 12 jutaan. Jadi paling sih kalau ada DSLR, dan itu juga yang medium ya, kayak D5600. D5600. Ya, gitu. Itu kamera yang sebenarnya bukan yang terlalu baru juga ya, sudah cukup, udah beberapa tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun yang lalu diedarkan. Jadi memang itulah kesulitan kita untuk merekomendasikan Nikon, karena pertama dia masih sistem DSLR, dan live view-nya itu kan autofocusnya segala macam masih kesulitan, dan kemudian di mirrorless-nya dia belum punya segmen Z, Nikon Z yang harganya di bawah 10 juta. Ya, jadi belum ada di situ. Nah, selain itu ada lagi nggak? Fuji. Ya. Nah, Fuji itu kan salah satu yang sangat populer ya di kalangan anak muda, karena dia sangat terjangkau dengan pilihan kamera yang body kamera yang imut-imut ya. Jadi retro style. Betul. Kira-kira apa yang good value di bawah 10 juta kira-kira? Nah, kalau Fuji malah punya lumayan banyak sih. Iya, pertama adalah produk yang memang didesain untuk dijual di segmen itu. Iya. Kedua ya produk yang udah agak lama dan masih dijual gitu. Terus harganya ya masuk ke segmen yang di bawah 10 juga gitu, atau mendekati lah. Banyak sekali. Jadi justru agak banyak, dan ya misalnya sebutlah XA ya. XA itu kan memang beda dengan XT ya, dia memang didesain bukan pakai X-trans, dan juga lebih kayak kamera pocket gitu kan. Tapi XA yang kesini membaik, misalnya ada XA7. Terus yang lama kayak XT20 juga harganya turun gitu. Jadi pilihannya banyak, tapi dari semua itu yang kita saranin itu
seperti yang lain-lain juga adalah yang LCD-nya ini bisa lipat ke depan. Bisa ke depan. Ya. Punya jendela bidik juga dan harganya udah terjangkau karena barangnya memang bukan yang baru banget gitu, udah berapa tahun yang lalu, 2 tahun kayaknya ya. Dan sudah ada penggantinya sih, ya, yaitu adalah XT100. XT100, Iya. ya. Saya juga pernah review dan untuk foto kameranya fine banget. Ya, istilahnya desainnya juga sangat menarik, simple sekali, flat depannya flat seperti itu, tapi kita bisa pasang grip. Iya. Nah, jadi teman-teman bisa nonton reviewnya juga yang XT100 dan ya itu sangat good deal karena kita anggap fiturnya lengkap dan dulunya 12 juta sekarang udah di bawahnya. Iya. Ya atau pas 10 juta. Ya, dan desain LCD lipatnya unik ya, satu-satunya kayaknya. Satu-satunya. Yang lipat ke depan terus bisa lipat Iya. lagi gitu. Lihat YouTube kita aja Iya. yang dulu ya, Ya, review XT100. setelah itu XT200 kita juga review, itu udah beda. Beda. Itu lebih seperti biasa articulating. Biasa, articulating. Oke, paling gitu aja ya kayaknya ya. Ya, jadi terima kasih teman-teman sudah menyimak obrolan saya dengan Mas Erwin setelah 2 bulan ya sempat ini, dan kita nanti akan bikin konten-konten yang berikutnya lagi yang lebih seru, dan juga kita sekarang banyak melakukan live stream ya terakhir-terakhir ini juga teman-teman bisa pantengin jadwalnya. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.